Terima kasih yang sudah datang. Kita mengingat lagi 50 tahun yang lalu. Sebenarnya saya sebagai sebagai peserta dari Gerakan Seni Rumah Baru tidak pernah menyangka bahwa gerakan kami waktu itu berdampak sangat panjang sampai hari ini. Itu yang satu yang kami tidak pernah menyangka. Nah, saya akan mencoba bukan menjelaskan karena semua penjelasan sudah ada di dalam buku-buku dan dalam cerita-cerita selama 50 tahun ini. Jadi saya akan sedikit karena tadi Mbak Mira mengatakan soal bunga, saya akan bercerita sedikit tentang bunga. Kemudian 3 manifesto kita yang sampai hari ini mungkin banyak yang lepas dari ingatan kita, dan juga sedikit latar belakang dari ambience dari keadaan waktu itu. Nah, saya akan mulai dulu dengan bunga, soal bunga ini. Pada saat itu waktu kita membuat pernyataan Desember Hitam itu sangat spontan ya. Kita bukan penulis, kita bukan sastrawan, dan juga kita cuma punya semangat untuk menyatakan sesuatu. Jadi prosesnya itu ketika teman-teman dari Jogja terutama, karena kami diundang berlima dari STSRI Asli yang kebetulan mahasiswa ikut di dalam perhelatan pameran besar seni lukis Indonesia yang pertama. Itu ada 5 orang. Itu mereka mengundang kami juga karena kami punya satu kelompok sendiri namanya kelompok seniman muda Jogja. Itu terdiri dari Risono, Hardi, Bonyong, Nani Mirna, dan saya. Dan itu lintas generasi, jadi lintas angkatan itu. Nah, jadi itu yang kita sering berpameran keluar sendiri tanpa ada embel-embel dari sekolah. Nah, itu kami di sana, dan kegelisahan itu kita seperti ya anak-anak muda tahun 20-an, umur 20-an ya. Ada di sana warung namanya Dewi Indah. Nah, itu tempat para aktivis 74 Malari itu suka nongkrong di situ. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi warung itu sangat terkenal karena dia milik Pak Jarwo. Itu anaknya adalah Dewi Rosalia Indah, itu yang ratapan anak tiri zaman dulu itu. Nah, itu punya warung itu. Nah, kita suka nongkrong di situ, lalu kita mencoba-coba untuk merumuskan apa yang sebenarnya kita ingin katakan di dalam perhelatan besar itu. Nah, omong punya omong, kita tuh cuma modalnya semangat. Nah, kemudian kita merumuskan itu dibantu oleh orang namanya D.A. Bransi. Itu orang seni rupa, tetapi kemudian dia terjun ke sinematografi. Nah, ini yang membantu merumuskan untuk menuliskan, karena dia memang penulis juga. Nah, lalu terjadilah kita membuat pernyataan Desember Hitam yang ada 5 poin itu. Nah, tapi ini bagaimana caranya kita mau membagikan pikiran-pikiran kita ini? Lalu salah satu menulis dengan karbon ya, dulu tuh dia menulis mesin ketik dengan karbon 10, nanti dia akan tertimpa ya. Terus itu ada 10. Cuman saya agak lupa juga kenapa waktu itu kita bisa membuat beberapa lembar ya. Padahal belum ada fotokopi, saya nggak cukup ingat itu ya. Tapi bahwa kita ingat bahwa itu kita ketik dengan mesin ketik dengan karbon itu. Nah, cuman saya berpikir juga nih nanti kalau ini gampang disobek. Kemudian kira-kira jam 11 saya berlari ke pasar bunga Cikini untuk pesen bunga gitu ya. Itu paling saya pikir
siang, jam 11 siang, karena apa namanya peristiwanya itu peristiwanya pada pukul 5 sore. Jadi kita jam 11 pesen dulu ke pasar Cikini. Terus saya tanya, Bang, ada nggak bunga warna hitam kan gitu? Mana ada deh katanya gitu. Paling-paling nanti dicet sebentar layu katanya. Gimana ini ya? Kita padahal mau berduka cita dengan bunga warna hitam. Akhirnya kita mendengarkan Pak tukang bunga itu, gini aja Neng, putih aja nanti dikasih selempang hitam katanya. Oh ya baik itu. Ini mau dikirim kemana Neng katanya? Ke Taman Ismail Marzuki. Siapa nih yang meninggal katanya gitu. Nah saya juga ada tuh yang meninggal, taruh aja di sana nanti saya jemput di gerbang gitu. Akhirnya kita pesan itu, kemudian saya menunggu di depan teater Arena. Kemudian Bonyong yang membawa lari itu karena ada satpam yang melihat, lalu kita sempat menaruh itu sebentar di depan teater Arena waktu itu untuk ditaruh di situ di depan pintu masuk. Nah terjadilah foto itu yang terjadi hanya 5 menit saja itu. Kemudian setelah itu diambil oleh petugas satpam gitu, lalu dimasukkan ke dalam gudang. Nah satu-satunya yang punya foto itu adalah dari majalah Tempo. Nah itu ceritanya seperti itu. Lalu ini soal bunga. Jadi itu memang bunga yang kita menjadi salah satu tanda tentang kematian gitu. Itu simbolik aja. Lalu yang saya mau cerita adalah ada 3 poin. Saya harus buka catatan supaya banyak yang saya nggak ingat. Itu adalah soal Desember hitam. Itu adalah ada 5 poin. Itu soal keragaman. Seni lukis merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Lalu yang kedua adalah untuk menjamin kelangsungan hidup kebudayaan, para pelukis terpanggil untuk memberikan nilai yang berpangkat pada kemanusiaan, kehidupan sosial, budaya, dan politik. Lalu ketiga, kreativitas adalah kodrat pelukis. Yang keempat, demikian identitas dan seni lukis Indonesia jelas eksistensinya. Lalu yang kelima adalah yang menghambat perkembangan seni lukis Indonesia adalah para establishment atau para purnawirawan budaya itu, jadi yang orang-orang sudah tua. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada perseteruan antara muda dan tua gitu di sini yang kita pakai di sini. Nah dengan seperti itu, dengan pernyataan seperti itu, gegerlah itu ya dari mereka menuduh kami sebagai pemberontak. Nah itu cerita tentang Desember hitam. Kemudian cerita itu sudah banyak dikisahkan bahwa itu ketika kami kembali ke Asri, kami kena skorsing dengan waktu yang tidak ditentukan, ya artinya kita harus keluar. Nah itu cerita pertama untuk Desember hitam. Kebanyakan saya lihat ini terbalik-balik dengan nanti di SNP ya. Jadi pertama itu karena Desember hitam, kemudian yang kedua karena sebenarnya ada unsur katalisatornya itu Sanento. Karena Sanento Yuliman waktu itu mungkin bersekolah di Paris itu kan berapa Mas? 76 ya? Benar 76 sampai 81 ya? Tapi kita di sini 75 belum. Waktu itu dia di sini itu belum hadir. Belum. Nah, Sanito itu memberi sudah ada bau-bau gitu ya, bahwa anak-anak muda ini mesti diberi tempat gitu, nggak bisa
nggak harus diberi kesempatan. Lalu dia pada saat desnatalis asli dia datang ke sini, kemudian dia memang ingin menggabungkan anak-anak yang kena skorsing ini dengan teman-teman ITB yang juga punya kecenderungan non mainstream ya. Jadi memang sudah ada niat Sanento, tetapi belum tahu persisnya bagaimana. Kemudian setelah Sanento pula, Jim datang ke sini bertemu dengan kami, lalu kami sendiri lontang-lantung di ini ya, di ASI, kemudian selalu di jelek-jelekan oleh para dosen gitu ya. Jadi tapi kita ngotot aja untuk tinggal di sini sampai pada akhirnya kita mesti jawab itu dengan pameran. Jangan kita jawab dengan yang lain, tapi kita harus menunjukkan kemampuan kita, apa yang kita inginkan dengan pameran. Dari situ kita merancang sebuah pameran. Kemudian dari situ juga kita tidak ada lagi batasan antara Bandung dan Jogja. Saya kira itu hal yang pertama ya Mas Askin ya. Bandung dan Jogja itu tidak ada lagi batas-batas yang itu grup Bandung, grup Jogja nggak ada lagi. Nah setelah itu kita ulang alik Bandung, Jogja, dan Agustus itu kita merancang gerakan seni rupa baru. Nah gerakan itu sendiri sebetulnya baru kita kasih labelnya pada beberapa pameran sesudahnya. Nah yang penting di dalam pameran seni rupa baru yang 75 sampai 79 itu adalah ada 5 poin yang kita namakan sebagai gebrakan seni rupa baru. 5 gebrakan seni rupa baru. Nah itu bisa dibaca di dalam buku ini, sudah banyak yang dituliskan di sini. Lalu 79 kami bubar ya, karena saya kira itu sifat gerakan itu tidak bisa langsung panjang, tetapi gerakan itu sifatnya dia memperjuangkan sesuatu. Nah perjuangan itu tidak bisa panjang di dalam seni ya, tetapi mungkin juga karena keadaan yang bermacam-macam, pada akhirnya kita membubarkan diri karena juga termasuk konflik-konflik pribadi. Nah sejak 79 itu kita sudah tidak ada lagi gerakan seni rupa baru, namun pada 87 kita berpikir lagi untuk bagaimana kondisinya berubah karena zaman Orde Baru juga berubah. Kemudian masuknya kita tinggal di Jakarta, dari Jogja kita sudah pindah bekerja di Jakarta. Kemudian namanya arus urbanisasi itu begitu hebatnya, sehingga kita berkumpul lagi. Teman-teman sudah banyak bekerja di bidang perusahaan, kemudian media banyak media, terus ada yang lebih dulu. Lalu kita berkumpul lagi untuk membuat sesuatu yang sifatnya kelompok, bukan pribadi ya, kelompok. Jadi di dalam proyek 1 yang kita namakan dengan Pasaraya Dunia Fantasi itu adalah sebenarnya inspirasinya itu ada 2 hal. Satu itu tentang pasar swalayan yang pertama itu di Sarinah, di Manggarai. Lalu yang kita presentasikan di dalam pameran itu satu lagi adalah tentang pertama kali ada dunia fantasi di Taman Jaya Ancol ya. Jadi itu menarik minat kami untuk menggabungkan dua-duanya, karena urbanisasi menjadi juga arus besar tentang konsumerisme, tetapi juga itu sebenarnya fantasi dari orang yang ingin masuk di dalam dunia fantasinya dia. Jadi kita gabungkan antara pasaraya dan dunia fantasi. Nah itu namanya pasaraya dunia fantasi. Itu yang pertama.
Kemudian cara kerja kita, metodologi kita, istilahnya orang sekolahan sekarang, itu adalah bagaimana kita masuk di dalam dunia itu. Padahal kita nggak punya perangkat untuk itu ya. Kita bukan orang sekolahan waktu itu ya. Jadi kita mereka-reka untuk melihat apa saja yang ada hadir di sekitar kita. Jadi kita mengumpulkan ada cover majalah, ada iklan-iklan, ada stiker, ada komik ya, ada banyak hal yang kita lihat. Lalu kita minta tolong orang sosial waktu itu, kita ditemenin oleh Arif Budiman, terus orang statistik itu Pak Cipto ya, kemudian sama Emmanuel Subarno. Waktu itu dia punya lembaga penelitian. Jadi kita numpang sama dia untuk membuat penelitian visual tentang keadaan waktu itu. Karena kita nggak punya uang untuk membuat penelitian itu mahal, jadi kita numpang dari dia. Nah kemudian di crossing atau apa itu ya, seperti layaknya di dunia penelitian sosial, lalu kita dibagikan yang khusus untuk visual. Jadi walaupun kita numpang di penelitian sosial, tetapi dunia kita dunia visual. Makanya kita misalnya yang masuk ke situ, misalnya ada kata-kata di dalam bak truk itu kan menarik sekali yang truk keluar masuk. Kita nongkrongin truk itu di Cipinang di Jakarta itu keluar masuk itu dengan kata-kata bagus-bagus banget gitu. Cuman di dalam penelitian kita itu nggak muncul, jadi kita nggak munculkan itu. Jadi kita ada juga penelitian visual kita berdasarkan penelitian sosial, tetapi ketika kita memutuskan mana, kita tetap patuh pada visual kita. Nah seperti itu Pasaraya Dunia Fantasi seperti itu. Nah kemudian yang itu kita waktu Pasaraya Dunia Fantasi itu kita mengeluarkan satu pemikiran tentang manifesto. Itu ada 11 poin dari manifesto itu. Nah manifesto ini mungkin saya hanya mengingatkan saja. Ada dua hal yang pantas untuk diingat, yaitu tentang seni rupa pembebasan dan pembebasan seni rupa. Itu poin yang paling penting dari manifesto kita. Nah itu namanya seni rupa pembebasan, itu adalah tata ungkapan yang didasari kesadaran perlunya perubahan definisi seni. Lalu mengerti makna semangat penjelajahan dalam estetika pembebasan. Itu seni rupa pembebasan. Akan tetapi pembebasan seni rupa adalah ikhtiar mengubah definisi seni rupa. Prinsip kesadarannya seni rupa adalah gejala plural didasari berbagai tata aturan. Jadi ini ada 11 poin pernyataan. Jadi bisa dibaca di dalam buku ini juga sudah ada semua. Nah, jadi ini katalog ini katalog. Dan di Pasaraya Dunia Fantasi itu ini ada semua personnya, ada 18. Ini terdiri dari banyak disiplin ya. Jadi ada sineas, ada sastrawan, ada pemain drama, ada seni rupa, ada dosen yang macam-macam. Jadi ini adalah pagelaran pertama dari multi talent ya. Jadi ini sebenarnya seni rupa baru yang terakhir, gerakan seni rupa baru yang terakhir. Nah sesudah itu seperti yang tadi pernah didatangi oleh Mas Asikin, Silent World itu sebetulnya menurut saya sudah dunia baru dari seni rupa baru, bukan gerakan lagi, tetapi dia seni rupa baru. Gitu. Jadi
gerakan seni rupa baru berhenti pada manifesto. Nah, itu ceritanya. Nah, sedikit lagi saya mau bercerita tentang latar belakang. Oke, kalau itu dulu. Oh ya. Baik, ini Bapak yang punya penerbit katanya nanti saja ya. Bukan, saya moderator aja. Begitu. Maksud saya terlalu menarik dikemukakan sekarang. Nanti aja. Ya, boleh, silahkan. Begitu yang saya ceritakan mungkin bisa didapat dari ini 2 buku yang diterbitkan oleh Seni Rupa Baru sendiri, gerakan Seni Rupa Baru sendiri. Yang lainnya adalah ditulis oleh teman-teman yang benar-benar concern dengan gerakan Seni Rupa Baru. Dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih Mas Azikin, Mbak Mira, dan juga dengan Haikal. Tanpa mereka kami mungkin sudah dilupakan. Terima kasih. Mbak Fi, terima kasih sekali lagi. Pernyataan Desember hitam. Ya, kita itu cuma pinter mikir aja. Gini ya. Tetapi menuliskannya bodoh gitu. Jadi kita selalu ini kalau nulis ini gimana? Nah, kebetulan selalu ada teman-teman yang tertarik sama kita yang suka kasak kusuk kemana-mana gitu. Jadi dibantu sama Peransi. Nah, yang di warung apa tadi? Warung Dewi Indah. Dewi Indah yang di depan mesin ketik yang Anda ceritakan ya. Itu siapa? Yang di depan mesin ketik itu siapa? Yang di mesin ketik itu saya lupa ya siapa ya. Waktu itu kita dipinjamin mesin ketik dari Dukaci kalau nggak salah ya. Jadi ada orang dulu kalau sekarang orang kan bawa laptop ya. Di dulu yang namanya orang itu bawa mesin ketik ya. Jadi kemana-mana mesin ketik kecil itu yang brother atau apa gitu ya. Bagus sudah ya. Seperti Anda nggak ingat ya siapa yang ngetik? Nah, saya lupa, mungkin anak IKJ atau siapa, saya lupa apa Sulebar ya, saya lupa ya. Oke, dia hanya juru ketik saja kan sebetulnya? Ya, ketik itu sebenarnya cuma tukang ketik aja, bukan juru ketik ya. Jadi kiri kanan ada banyak pembisiknya gitu. Cuman gini salah satu, karena Pransi itu selalu memikirkan tentang erosi kebudayaan waktu itu. Dia kan orang Manitebu ya. Kita bilang kita nggak mau erosi kebudayaan, ini bukan erosi kebudayaan gitu. Nah itu satu yang Desember hitam. Nah sedangkan ini sebenarnya kita ini kalau ngobrol gitu ya, itu sudah kita ada ingatan kita yang dituliskan gitu. Nah yang merumuskan itu sebenarnya James itu. James dan juga nanti diberikan kepada kita itu terus apalagi ditambahin gitu. Nah kita memakai kata-kata yang bombastis gitu ya, yang tidak biasa itu untuk memberi ya seperti kejutan gitu ya. Karena kalau nggak mengejutkan itu orang nggak pernah mau lihat kan. Nah seperti misalnya seni rupa baru itu kan sebenarnya kita idenya itu dari BER itu loh. BER ini baru ini BER gitu lah, seperti itu. Jadi barang yang sepele-sepele tapi kita angkat menjadi sesuatu yang mempunyai ciri khas gitu. Nah jadi kita ada sebenarnya kita juga belajar dari media, karena media waktu itu tuh luar biasa memberi tempat untuk kita. Jadi ada Kompas memberikan nama kita gerombolan ke-11 seni rupa baru. Nah, lalu kemudian kita kita olah-ulang gitu ya, kita pakai itu kan gitu. Terus ada nanti media bilang kelompok pemberontak, nah, kita pakai gitu. Sebenarnya kalau mau dicari aslinya kita sendiri nggak tahu ya. Jadi tapi kata-kata seperti itu sebenarnya bukan dari kita aja, tapi kita mendapatkan dari tempat lain, kemudian kita gunakan. Jadi hal seperti itu udah dari dulu sejak kita untuk berkomunikasi seperti itu. Oke Mbak, makasih sekali lagi. Saya sedikit mau ke Asikin sebelum ke teman-teman.
Asikin waktu itu sempat wawancara. pamerannya yang pertama itu. Sebenarnya waktu pameran kita pertama itu kita tidak disponsori oleh Dewan Kesenian Jakarta, tetapi kita menyewa gitu. Nah kalau menyewa tidak bisa, mereka tidak bisa menahan kita ya. Hanya kita minta direduksi, di diskon begitu. Tetapi kita membayar sendiri. Akan tetapi setelah kita menunjukkan kesungguhan kita, lalu Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 77 memberi sponsor setiap tahun kalau mau pameran gitu. Nah, karena juga sesudah tahun 75 itu 76 kita membuat pameran kecil, sebetulnya itu bukan pameran tetapi adalah pikiran-pikiran yang terserpi-serpi kemana-mana tentang seni rupa Indonesia. Lalu kita mencoba membuat definisi dan membuat lebih mudah cara berpikir kita dengan berkumpul di Balai Budaya selama seminggu. Lalu kita tiga hari kalau nggak salah kita cuma ngobrol aja dari pagi sampai pagi lagi. Kemudian 3 hari kemudian kita membuat coret-coret itu. Lalu jadilah itu seperti pameran, tetapi itu sebetulnya pikiran kita. Jadi pikiran kita tentang seni rupa Indonesia selama dari Raden Saleh sampai hari itu. Nah, itu lalu kita sebut sebagai pameran konsep karena tidak berupa barang jadi, tetapi pikiran yang terserpi-serpi gitu. Tetapi di situ itu justru kita mendapatkan teman-teman baru, terutama dari ITB. Jadi di situ lalu kita pameran tahun 77 berikutnya bertambah menjadi banyak seperti tadi yang terlihat di sini menjadi 16 orang. Itu kebanyakan dari teman-teman ITB dan juga teman-teman Jakarta. Nah, kita mendapat banyak teman dari situ. Itu. Oke Pak, terima kasih. Jadi buku ini ada 5 bab.